Halo Pedikers, mungkin kamu masih ingat, di tahun 2020, Napoleon Bonaparte diungkap kasus korupsinya oleh Irjen Verdi Sambo dan teman-temannya. Nah, sekarang giliran Napoleon yang berkomentar terkait kasus yang dilakukan oleh Sambo sebagai tersangka. Kasus penembakan Brigadir J yang berbuntut pada terbongkarnya geng mafia judi Sambo. Jadi menarik nih, untuk dibandingkan, yang satunya kasus korupsi, yang satunya lagi kasus judi online. Kira-kira mana yang mengumpulkan harta kekayaan lebih banyak dari bisnis haramnya? Mari kita bongkar. Napoleon Bonaparte dan Verdi Sambo sebenarnya memang mempunyai banyak kesamaan. Yang pertama, saat ini mereka berdua sama-sama berpangkat bintang 2, yakni Inspektur Jenderal atau Irjen. Yang kedua, Napoleon dan Sambo sedang ditahan karena masing-masing mempunyai 2 kasus yang berbeda. Namun dalam karirnya di kepolisian, keduanya memiliki perjalanan yang berbeda, meskipun ujungnya sama-sama ditahan. Irjen Pol Detrandes H. Napoleon Bonaparte MSI merupakan anggota Polri yang lulus Akademi Kepolisian pada tahun 1988. Sedangkan Verdi Sambo SH, SIK MH, lulus dalam Akpol 6 tahun setelah Napoleon, yakni tahun 1994. Berdasarkan daerah asalnya, kedua perwira tinggi polisi ini juga terpaut jarak yang sangat jauh. Sambo lahir di Baru, Sulawesi Selatan, tanggal 19 Februari 1973. Sementara Napoleon merupakan pria yang lahir di Batu Raja, Sumatera Selatan, tepatnya tanggal 26 November 1965. Setelah lulus Akpol, Sambo diketahui pertama kali bertugas sebagai perwira pertama di Lemdiklat Polri. Dari pihak Napoleon, tak ditemukan data perjalanan karirnya secara lengkap. Jabatan paling lampau yang tercatat dalam biodatanya hanya sampai pada tahun 2006, dengan tugas sebagai Kapolres Ogan Komering Ulu Polda Sumsel. Jabatan selanjutnya tercatat pada tahun 2008, saat itu Napoleon dipindah tugaskan ke Polda Sumsel dengan jabatan Wakil Direktur Reskrim Polda Sumsel. Setahun kemudian, karirnya menanjak sebagai Direktur Reskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2017, Napoleon mendapat promosi menjadi perwira tinggi bintang 1 atau Brigadir Jenderal. Selain pangkat, ia juga ditugaskan di tempat baru, yakni sebagai Sekretaris NCB Interpol Polri. 3 tahun menyandang pangkat Brigjen, Napoleon Bonaparte kembali naik jabatan. Tepatnya di tahun 2012, ia berhasil menjadi polisi bintang 2 alias Inspektur Jenderal. Jabatannya juga naik menjadi Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Namun, jabatan itu hanya dijalani selama kurang lebih 5 bulan, sebelum akhirnya dicopot karena terlibat kasus suap dengan koruptor BLBI Joko Chandra. Nasib tragis Napoleon di akhir karirnya sama dengan yang dialami Verdi Sambo. Seperti yang kita ketahui, Sambo dipecat dengan tidak hormat karena menjadi tersangka utama dalam kasus Brigadir J. Pangkat bintang 2 Verdi Sambo juga belum terlalu lama diterima. Ia naik pangkat menjadi Jenderal bintang 2 saat memperoleh kenaikan jabatan sebagai Kepala Divisi Propam Polri pada tahun 2020. Jauh sebelum itu, perjalanan karir Verdi Sambo saat dirinya dinyatakan lulus Akpol pada tahun 1994. Sepanjang karirnya, Sambo pertama kali menduduki jabatan sebagai Kapolres pada tahun 2012, yakni di Polres Purbalingga. Hanya berselang setahun, Verdi Sambo dipindahkan ke Polres Brebes, dengan jabatan tetap sebagai Kapolres. Kemudian pada tahun 2015, Sambo kembali ditugaskan di bidang reserse, ia dimutasi menjadi Wakil Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya. Titik kenaikan pangkat Verdi Sambo menjadi perwira tinggi Polri terwujud pada tahun 2018. Dia mendapatkan promosi jabatan sebagai Brigadir Jenderal alias Jenderal Bintang 1. Selanjutnya setelah 2 tahun mendapatkan pangkat Jenderal Bintang 1, pada tahun 2020, Verdi Sambo kembali diberi kenaikan pangkat menjadi Jenderal Bintang 2. Sambo sekaligus mencapai puncak tertinggi dalam perjalanan karirnya dengan menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Polri. Saat ini Napoleon dan Sambo juga sedang bersama-sama ditahan. Napoleon Bonaparte merupakan tahanan rutan Bareskrim Polri. Ia ditahan setelah divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
10 Maret 2021 lalu. Selain hukuman penjara, Napoleon juga divonis membayar denda 100 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Irjen Napoleon Bonaparte disebut menerima suap 370 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,137 miliar rupiah dan 200 ribu dolar Singapura atau sekitar 2,1 miliar rupiah. Dari terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra, uang ini berkaitan dengan upaya untuk menghapus nama Joko Chandra dari daftar pencarian orang yang tercatatkan di kantor Direktorat Jenderal Imigrasi. Kalau Napoleon ditahan di rutan Barreskrim Polri, lain halnya dengan Sambo yang ditahan di rutan Makobrimob Kepala 2 Depok. Selain ditahan, mantan Kadipropam Polri ini juga resmi diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Proses pemberhentian ini sudah diputuskan melalui sidang kode etik Polri yang dipimpin langsung oleh Komjen Pol Ahmad Doviri. Selain dipecat secara tak hormat, skandal penghilangan nyawa yang dilakukan Sambo terhadap Brigadir J turut berbuntut pada terbongkarnya bisnis ilegal Sambo bersama geng mafianya di Polri. Beredar grafik yang bertajuk Konsorsium 303 Kaisar Sambo. Bagian ini memuat secara lengkap pihak-pihak kepolisian yang terlibat, mulai dari nama, pangkat, dan tempat tugas, hingga nama-nama para bandar judi yang terkait. Terdapat juga data tentang aliran dana yang diterima Sambo dari beberapa bisnis ilegalnya tersebut. Dalam grafik tercatat, Ferdi Sambo dan seluruh komplotannya setiap tahun menerima setoran lebih dari 1,3 triliun rupiah. Jika data dalam grafik yang beredar ini benar, maka total kekayaan Ferdi Sambo ditaksir mencapai triliunan rupiah. Hal ini diperkuat oleh beberapa informasi yang menyebutkan bahwa tim khusus penanganan kasus Brigadir J telah menemukan uang sejumlah 900 miliar rupiah saat menggeledah rumah Sambo. Sementara untuk kekayaan Napoleon Bonaparte berdasarkan kasus korupsinya, ia menerima uang suap sebesar 5,137 miliar rupiah dalam bentuk uang dolar Amerika Serikat. Serta ada juga mata uang dolar Singapura yang jumlahnya sekitar 2,1 miliar rupiah. Jika ditotal seluruh uang yang didapatkan Napoleon dari kasusnya mencapai 7,2 miliar rupiah. Selain pemasukan dari skandal-skandalnya, kedua perwira tinggi ini tentunya mendapatkan gaji sebagai anggota Polri. Polisi berpangkat bintang 2 menerima gaji sebulan paling kecil 2,2 juta rupiah dan paling tinggi sebesar 5,5 juta rupiah. Di luar gaji pokok, mereka berdua juga menerima berbagai macam tunjangan yang besarnya bervariasi tergantung pangkat, jabatan, dan daerah penempatan. Tunjangan yang nominalnya paling besar adalah tunjangan kinerja. Untuk aparat polisi dengan pangkat irjen, tunjangan kinerjanya mencapai 20,6 juta rupiah.